rambutnya putih abu-abu gitu, terus berantakan acak-acakan, dan ada organ-organ tubuhnya ngegantung. Ya ampun, aku di mata aku masih inget banget bentukannya. Terus kalian tahu gak sih kalau tengkorak itu kan matanya tuh nggak kelihatan ya, cuman apa, tengkorak yang gak ada bola matanya tuh, kalian pernah nggak sih? Ya ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah, masih inget. Ya Allah. Hai semua, hari ini aku mau skincare, dan di sini sambil skincare aku bakalan cerita tentang pengalaman horor aku juga. Di sini aku mau pakai toner dulu. Sini teman-teman, siapa yang udah pakai toner secukupnya aja buat ngelembatin kulit. Nah, setelah pakai toner aku mau pakai serum dulu. Ini kita pakai 3-4 tetes aja dalam satu wajah. Kita blur semuanya. Oh iya, aku kan cerita tentang kisah horor aku ya, aku jadi lupa kan. Nah, kisah ini tuh waktu aku masih kecil, belum SD sih. Nah, aku sama orang tua aku itu pindah ke satu rumah nggak jauh dari rumah lama kami. Terus sebenarnya kita numpang di rumah, ceritanya rumah omnya ayah aku. Nah, rumahnya itu masih yang kayak rumah lama gitu ya, yang apa, yang masih panggung itu, yang terbuat dari kayu. Nah, di sana itu aku masih berdua sama adik aku, terus sama ayah sama mama. Nah, kemudian suatu hari, awalnya nggak ada kejadian yang aneh-aneh tinggal di sana, tapi setelah hari kedua mulai tuh, jadi tiap malam pasti ada kedengeran kayak orang melangkah. Tapi kan kalau di rumah kayu gitu kan kedengeran banget ya kalau orang melangkah gitu kanan kiri. Awalnya ngebiarin aja gitu. Nah, di hari setelahnya ayahku iseng. Nah, dari celah bawah pintu itu dia ngintip lah, ini aku transfer dulu ya. Dia ngintip lah waktu kita dengar ada orang yang jalan. Dia ngintip tuh dari bawah situ. Setelah ngintip, dia bilang nggak ada siapa-siapa, kata dia gitu. Nah, ya udah, tinggal tidur lagi kan. Tapi nggak lama setelah diintipin itu ada lagi suaranya malah makin jelas kan. Kayaknya emang hantunya iseng banget ya, kalau mau tidur digangguin terus. Nah, terus karena udah ketakutan, ya udah tuh akhirnya tidur bareng-bareng. Nah, buat informasi juga ke teman-teman, karena waktu itu masih kecil, jadi kita tidurnya sekamar berempat di satu tempat tidur yang sama. Oke. Nah, setelah ada kejadian itu, setelah kejadian itu muncul yang lain lagi setiap malam aja sih, nggak yang kalau yang siang-siang gitu tuh cuman yang kayak bunyi jatuh apa gitu dari atap, nggak yang terlalu ekstrim banget. Nah, untuk hari selanjutnya mulai tuh, kan di rumah itu ada mesin jahit tua ya, mesin jahit itu. Nah, mulai dari malam itu, kayaknya malam ketiga, malam ketiga, terus ada bunyi orang ngejahit malam-malam. Terus pada nengok ya, pada saling nengok, ini siapa yang ngejahit malam-malam. Terus waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Berhenti suara mesin jahitnya. Terus setelah itu gak lama bunyi lagi, malah makin kenceng kan. Terus kan karena lantainya kayu, jadi tuh waktu mesinnya
berfungsi itu berasa di lantainya itu kan bunyi-bunyi gitu, gerget-gerget gitu. Terus dicek lagi lah sama ayah, tapi bukan dari bawah celah pintu, enggak, langsung dibuka pintunya. Dan ternyata waktu itu dia bilang dia ngelihat ada perempuan rambutnya putih panjang lagi duduk di tempat mesin jahit. Ya karena moisturizernya udah lumayan ngeresap, jadi kita pakai sunscreen ya. Nah, abis kejadian itu tuh udah mulai takut banget kan, takut banget. Terus hari selanjutnya malah bunyi terus kan mesin jahit itu, setiap malam bunyi mesin jahitnya. Terus orang yang lalu lalang itu masih sering muncul juga. Nah terus sekali waktu aku kena cacar, waktu itu masih kecil kena cacar. Nah setelah kena cacar itu aku dibawa kan berobat. Kalau yang di daerah pasti tahu deh, kalau misalnya lagi cacar gitu dibawanya ke orang pintar ya. Buat kalau misalnya di sini bilangnya di UV itu apa ya, di kayak disembur gitu, didoain supaya cepat sembuh. Nah itu aku inget banget habis maghrib pergi ke rumah Mbah untuk diobatin cacarnya. Betul waktu itu digendong sama ayah pergi ke rumahnya. Terus setelah proses itu selesai kita balik ke rumah. Nah setelah balik ke rumah tuh belum terlalu malam kok, masih sekitar jam 8 jam 9 lah. Terus tiba-tiba jendela kamar tuh kebuka sendiri. For information teman-teman, waktu di rumah itu jendela rumah itu langsung mengarah ke kebun pisang. Jadi di rumah itu tuh ada kebun pisangnya teman-teman. Nah setelah aku ditaruh di tempat tidur kan aku langsung balik tuh, karena badan aku kan nggak enak setelah proses penyembuhan tuh. Aku tiduran lah, terus aku nggak sengaja lihat di jendela kan posisinya aku di sini, terus jendela kan sebelah sini nih, depan sini. Terus aku ngelihat di jendela itu ada apa tahu nggak? Ada tengkorak tapi rambutnya putih, panjang banget, rambutnya putih abu-abu. Ya aku merinding, astaga, merinding banget. Tengkorak terus rambutnya putih abu-abu gitu, terus berantakan, acak-acakan, dan ada organ-organ tubuhnya ngegelantung. Iya aku merinding banget, aku masih inget banget bentukannya. Terus kalian tahu gak sih kalau tengkorak itu kan matanya tuh nggak kelihatan ya, cuman tengkorak yang nggak ada bola matanya tuh. Kalian bisa bayangin gak sih? Ya ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah, masih inget. Ya Allah, astagfirullah. Nah belum selesai dari situ kan aku nge-freeze ya, nggak tahu itu nge-freeze nya gara-gara ngeliat si hantu itu atau karena apa. Tapi bener-bener kayak kaku banget badannya yang nggak bisa digerakin gitu. Terus setelah dari kejadian itu aku berusaha gimana caranya nih aku bisa kasih tahu orang rumah kalau ada sesuatu loh yang aku lihat di jendela, tapi nggak bisa sama sekali. Ya Allah, bayangin aja ada kali 5 menit aku ngeliat begituan, dan posisinya aku lagi sakit, yang pengen banget tidur, capek, terus kamu ngeliat kayak gitu. Ya astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak sih organnya tuh warna apa? Warna merah? Bukan. Warna hitam coklat abu-abu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu merinding. Pokoknya alhamdulillahnya ayahku tiba-tiba masuk kamar, nggak tahu kenapa. Kayaknya aku teriak deh, aku lupa. Kayaknya aku teriak. Akhirnya aku bisa teriak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Aku bisa teriak. Terus abis itu ayah datang, terus aku bilang, baru bisa ngomong. Tapi cuman yang kayak kayak nunjukin ke jendela. Akhirnya kayaknya ayahku nggak ngeliat apa-apa deh. Masa aku doang yang ngeliat?
Terus habis itu langsung dia tutup kan tirai jendelanya. Mungkin waktu itu maksudnya ayah dia ngebuka jendela itu malam tuh kan biar kena angin gitu kan ya, karena mungkin gerah atau apa badan kan nggak enak, tapi kalau kena angin kan enak gitu ya. Nah udah setelah itu jadi cerita terus ini nggak jadi kita. Nah setelah tirainya ditutup itu ya teman-teman, aku tuh udah ngerasa lega banget, tapi masih kayak trauma gitu tuh ngeliatin yang kayak begituan. Aku nggak tahu itu namanya apaan. Astagfirullahaladzim. Kalau mungkin orang-orang sekarang bilangnya kuyang, aku nggak tahu, tapi kuyang tapi bentuknya kayak apa, kayak tengkorak gitu badannya, dan serem banget. Ya Allah, aku masih nggak bisa ngelupain kejadian itu sampai sekarang. Nah kemudian setelah ditutup tirainya itu kan ayahku tuh ngasih kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa, padahal tuh baru terjadi sesuatu pada diriku, tapi dia nggak sadar. Nah setelah itu dia pergi, bukannya nemenin gitu anaknya lagi sakit, enggak, dia pergi. Terus nggak lama itu tirai kebuka sendiri. Astagfirullahaladzim lagi kan tuh. Nah setelah tirainya kebuka, terus kamu pikir dia hilang? Enggak, masih ada di situ. Masih ada dia di situ nunjukin dirinya. Untungnya dia tuh nggak masuk ke dalam kamar. Bayangin aja kalau dia masuk ke dalam kamar, dia muncul dari jendela kayak gitu aja udah takut, apalagi dia muncul ngedeketin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi di situ aku langsung berpikir, apa ya perempuan itu yang dilihat sama ayah waktu duduk di mesin jahit itu ya? Kurang tahu. Serem banget sumpah. Aku merinding. Badanku merinding banget kalau inget-inget kejadian itu. Nah setelah kejadian itu udah selesai kejadian itu. Belum ya. Ntar aku pakai pelembab bibir dulu ya. Aku di sini pakai Vaseline. Hari bilang pakai. Nah terus deh teman-teman, setelah kejadian dari rumah itu aku cerita lah sama mama kalau ada begini. Terus mama tuh kayak, emang iya ya, bener ya, astaga. Terus kayak percaya nggak percaya gitu kan. Aku nggak tahu juga mama bisa ngeliat dia atau enggak, atau ayahku bisa ngeliat dia atau enggak, aku nggak tahu. Cuman setelah kejadian itu sih nggak ada yang terlalu ekstrim banget. Cuman ada setelah kejadian itu tuh nggak ada yang sampai kayak kesurupan gitu, nggak ada sih, nggak ada yang sampai kayak gitu. Cuman yang kayak ditunjukin aja, mungkin ngasih tahu kalau misalnya di rumah ini tuh ada loh yang kayak begini, yang sampai aku nih serem loh kalau kamu mau lihat aku begini. Terus ada kejadian waktu aku juga masih kecil sama adik aku berdua. Nah di situ kita mainlah di pohon pisang. Main di pohon pisang. Tapi kayaknya waktu itu aku tuh udah nggak inget kalau aku tuh pernah ngalamin kejadian yang aku ngeliat tengkorak itu. Aku lupa. Dan aku main itu hari masih sore. Inget ya, sore temen-temen sama adik main lari-larian. Lagi asik lari-larian itu tiba-tiba adikku kejerembab. Apa sih kejerembab tuh? Apa sih yang kayak kepleset ya, pokoknya kayak yang kedorong gitu, terus jatuh. Terus di situ aku lihat ada perempuan, dia pakai baju, kalau dibilang panjang sih nggak terlalu panjang ya, karena nggak yang sampai nutupin mata kaki gitu, enggak, cuman nggak ada kakinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin karena apa, kalau kata orang kan kalau di pohon pisang tuh kan ada yang jaga ya gitu ya, ada yang ninggalin, apalagi katanya di jantung pisangnya apa ya, kok nggak salah, itu omongan orang sih, aku nggak tahu ya bener atau enggaknya. Buat temen-temen yang tahu boleh komen ya. Kayaknya skincare aku udah selesai, udah cukup ya sampai saat ini. Asik. Nanti kalau ada cerita horor lagi aku bagi-bagi ya sama teman-teman. Kayaknya sampai situ dulu, aku kurang inget lagi sih ceritanya. Dan for your information juga, kalau rumah itu masih ada guys sampai sekarang.
dan kosong gitu aja. Nggak tahu deh sekarang bakalan sebanyak apa hantu di sana. Cuman waktu kejadian itu juga tuh masih yang booming film apa itu, film uka-uka. Buat teman-teman yang tahu film uka-uka, tuh tiap malam nonton kayak gitu-gituan. Dan nggak tahu kalau misalnya sebenarnya yang kayak begitu ada gitu, nyata gitu tuh. Apalagi yang pengalaman aku yang ngeliat perempuan tengkorak itu, ya Allah, naudzubillah menjadi kamu ngeliat itu lagi. Astagfirullahaladzim, serem banget. Nanti kalau misalnya ada cerita hantu lainnya bakal aku share sama teman-teman. Oke, thank you dah.